Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran yang akan membantu kalian dalam memahami materi-materi akuntansi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Saya doakan semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Untuk video kali ini merupakan kelanjutan dari video pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Kali ini kalian akan menyaksikan pencatatan transaksi ke dalam dua jurnal, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Tentunya jurnal atau video pembelajaran ini Bu Rizkah siapkan dan Bu Rizkah buat agar kalian dapat lebih mudah memahami dan mempraktekkan cara mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Baiklah, bisa kalian mulai menyaksikan tayangan video yang sudah kalian nantikan. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Kalian perhatikan, di sini ada beberapa transaksi yang akan kita catat di dua jurnal ini. Oleh sebab itu, kalian harus dapat mengidentifikasi apakah transaksi ini masuk ke jurnal penerimaan kas atau ke jurnal penjualan. Kita mulai, yaitu tanggal 1 Mei. Di sini transaksinya menjual barang dagangan secara kredit dari toko Cahaya. Nah, karena transaksinya adalah menjual barang dagangan dan secara kredit, maka jurnal yang kita butuhkan adalah jurnal penjualan. Ingat, jurnal penjualan fungsinya adalah mencatat transaksi khusus barang dagangan secara kredit. Nah, cara mencatatnya, tanggal kita isi tanggal 1. Kolom uraian kita isi toko tempat kita atau yang membeli pada kita, yaitu toko Cahaya. Kolom debit kita isi. Di sini hanya ada satu kolom, maka selalu kita isi. Dan kolom kredit juga ada satu kolom, yaitu penjualan, juga harus selalu kita isi. Jadi ini cukup mudah, tinggal kita mengisi angkanya, yaitu 4.800.000. Ini dalam ribuan ya. Yang kredit juga 4.800.000 rupiah. Cukup mudah ya. Selanjutnya tanggal 2, yaitu menerima setoran modal dari Tuan Yahya berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Nah, jurnal yang kita butuhkan karena ini menerima uang, maka jurnal yang kita butuhkan adalah jurnal penerimaan kas. Seperti ini. Caranya, tanggal kita isi tanggal 2, uraian kita isi dari mana uang kita peroleh. Ternyata dari setoran modal. Kolom debit kita isi kas, kita isi terus karena kita menerima uang. Potongan penjualan kita isi apabila dalam menerima uang kita memberikan potongan. Untuk kolom kredit nanti kita memilih, caranya memilih yaitu kolom penjualan kita isi apabila
uang yang kita terima itu berasal dari menjual barang dagangan secara tunai. Kolom piutang dagang kita isi apabila uang yang kita peroleh adalah dari pembeli yang membayar piutang atau melunasi piutang. Kolom serba-serbi kita pilih apabila uang yang kita peroleh itu tidak dari menjual barang dagangan dan juga bukan dari pelunasan atau pembayaran piutang. Nah, seperti tanggal 2 ini kita menerima uangnya yaitu dari setoran modal. Maka kolom debit kita isi sebesar 5 juta rupiah. Seperti ini, karena nggak ada potongan maka kita isi 5 juta rupiah. Kolom kredit kita pilih yaitu kolom serba-serbi, karena kita tidak menerima uang dari menjual barang dagangan dan tidak dari menerima piutang. Maka akun kita isi sesuai dengan akunnya, yaitu modal Tuan Yahya, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, seperti ini. Cukup mudah bukan? Kita lanjutkan tanggal 3. Transaksinya yaitu menjual barang dagangan secara tunai dan kita berikan potongan 5%. Karena transaksinya adalah menjual barang dagangan dan secara tunai, ingat secara tunai, maka perusahaan memperoleh uang. Nah, karena memperoleh uang, maka jurnal yang kita butuhkan adalah jurnal penerimaan kas. Maka kita isi di jurnal penerimaan kas. Tanggalnya 3. Untuk uraian kita isi sesuai dengan transaksinya, yaitu menjual tunai. Selanjutnya kolom debit kita isi, kas kita isi. Karena di sini ada potongan, maka kita dahulukan potongan sebesar 5% dari 6 juta, yaitu 300.000. Kas atau uang yang kita terima yaitu 6.000 dikurangi 300 rupiah, sehingga 5.700.000 rupiah. Nah, untuk kolom kredit ini kita pilih uang kita peroleh dari mana, yaitu menjual barang dagangan. Maka kolom yang kita isi adalah kolom penjualan sebesar utuh, yaitu 6 juta rupiah. Sehingga kalau kalian perhatikan, antara debit dengan kredit nilainya sama. Debit 6 juta, kredit juga 6 juta. Kita lanjutkan transaksi tanggal 4. Di sini ada transaksi menjual barang dagangan 5 juta rupiah, ada syarat pembayaran yaitu 2/10. Nah, dalam transaksi ini tidak ada keterangan tunai atau kredit. Tapi ingat, di sini ada syarat pembayaran. Berarti transaksi ini dilakukan secara kredit. Maka karena yang dijual adalah barang dagangan dan secara kredit, maka jurnal yang kita butuhkan yaitu jurnal penjualan. Kita isi tanggalnya 4. Kita isi kolom uraian yaitu Nyonya Widi. Dan debit kreditnya tinggal kita isi sesuai dengan nilainya, yaitu 5 juta rupiah. Nah, seperti ini. Selanjutnya tanggal 5, menjual barang dagangan secara tunai. Nah, beda dengan yang tanggal 4. Kalau tanggal 4 ada syarat, berarti ini secara kredit.
Kalau yang tanggal 5 secara tunai, artinya perusahaan memperoleh uang, maka jurnalnya yaitu penerimaan kas. Tanggalnya kita isi tanggal 5, kita isi menjual tunai. Nah, debitnya kita isi apakah ada potongan, ternyata tidak, maka kas kita isi utuh 7.200.000 rupiah. Kolom kredit kita pilih, karena menjual barang dagangan maka yang kita pilih adalah penjualan sebesar 7.200.000 rupiah. Sehingga antara debit dengan kredit nilainya sama. Cukup mudah bukan? Kita lanjutkan, yaitu tanggal 6. Di sini ada transaksi menerima pelunasan piutang dari Tuan Bayu 8 juta. Potongan harganya diberikan 200.000 rupiah. Jurnal apa yang kita butuhkan? Nah, kita lihat karena ini memperoleh uang yaitu dari pelunasan piutang, maka jurnalnya yaitu jurnal penerimaan kas. Kita isi tanggal 6. Nah, uraian kita isi Tuan Bayu. Nah, ini biar tahu siapa yang membayar. Debit kita isi. Kalau ada potongan kita dahulukan. Di sini ternyata kita berikan potongan sebesar 200. Maka potongan kita isi dulu 200.000 rupiah. Baru kasnya yaitu selisihnya antara 8.000 dikurangi 200 yaitu 7.800.000 rupiah. Sekali mendebit jangan lupa harus mengkredit. Kita pilih 3 kolom yang ada di kredit karena uang yang kita terima dari pelunasan piutang, maka kreditnya kita isi di kolom piutang dagang sejumlah 8 juta. Nah, sehingga antara debit dengan kredit nilainya sama. Kita lanjutkan tanggal 7. Transaksinya yaitu menjual barang dagangan sebesar 2 juta pada Nyonya Rini tanpa potongan. Nah, di sini tidak ada keterangan tunai atau kredit. Juga tidak ada faktur dan syarat pembayaran. Maka transaksi ini dilakukan secara tunai. Karena secara tunai maka perusahaan memperoleh uang. Maka jurnal yang kita butuhkan yaitu jurnal penerimaan kas. Kita isi tanggal 7. Ya, penjualan tunai. Nah, kita isi debit, ada potongan atau tidak? Ternyata tidak ada. Maka langsung kita tulis di kas 2 juta rupiah. Selanjutnya, sekali mendebit harus diikuti dengan mengkredit. Kita isi, kita pilih kolom penjualan. Karena penerimaan uang itu dari menjual barang dagangan, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita lihat antara debit dengan kredit angkanya sama. Yang terakhir tanggal 8 Mei yaitu menjual barang dagangan pada toko Cahaya sebesar 6.500.000 faktur nomor 38. Nah, masuk kemana jurnalnya? Kita lihat di transaksi ini tidak ada tulisan debit, tidak ada tulisan kredit atau tunai. Tetapi kita lihat ada nomor faktur. Nah, artinya bahwa transaksi ini
dilakukan secara kredit. Karena dilakukan secara kredit, maka jurnal yang kita butuhkan yaitu jurnal penjualan. Maka kita isi di kolom penjualan. Tanggalnya 8, ureanya yaitu toko Cahaya. Debit dan kredit tinggal kita isi angkanya Rp6.500.000. Nah, sudah selesai. Semua transaksi kita sudah catat. Maka terakhir kita jumlahkan masing-masing kolom di jurnal tersebut. Untuk jurnal penjualan debit yaitu kolom piutang, jumlahnya yaitu Rp16.300.000. Kolom kredit yaitu kolom penjualan juga sama, seimbang. Berarti pencatatan kita sudah benar. Untuk yang jurnal penerimaan kas juga sama, kita jumlah ya, yang kas kita jumlahkan. Ternyata jumlahnya Rp27.700. Kolom potongan juga sama, kita jumlahnya Rp500.000. Kolom penjualan kita jumlah juga, ternyata Rp15.200. Dan kolom piutang jumlahnya yaitu 8 juta. Untuk serba-serbi kita jumlah, ternyata jumlahnya 5 juta. Cross check terakhir yaitu menjumlah antara total debit dengan total kredit itu harus sama. Nah, di sini jumlah debit yaitu 28 ya, kalau kita jumlah ini debitnya yaitu kolom kas dengan kolom potongan itu jumlahnya ada 28.200. Maka kolom kredit juga harus sama. Kita jumlahkan antara kolom penjualan ya, sampai dengan kolom serba-serbi. Ini juga 28.200. Artinya apabila debit dengan kredit ini jumlahnya sudah sama, maka tidak ada kesalahan dalam mencatat angkanya tadi. Nah, ini hanya untuk cross check terakhir. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Kalian memahami video pembelajaran yang sudah kalian saksikan. Semoga dengan video pembelajaran tadi kalian terbantukan dan bisa memahami dengan mudah dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.